Ini dia Pasar Loak Kuripan di Kota Pekalongan yang ramainya setiap hari Jumat sehabis Jumatan. Berbeda dengan pasar loak di kota lain yang umumnya hari pasaran atau hari ramainya di hari Minggu, Pasar Loak Kuripan Pekalongan justru hari ramai atau hari pasarannya di hari Jumat sehabis Jumatan. Catat. Sebenarnya ini terjadi karena tradisi atau rata-rata hari libur para pekerja di Pekalongan itu hari Jumat. Jadi para pekerja batik, buruh konveksi, kuli bangunan, bengkel itu sepakat menjadikan hari Kamis sebagai hari terakhir kerja setiap minggunya. Dan gaji atau upah yang mereka dapat biasanya akan diberikan saat Kamis sore atau orang sini menyebutnya pocoan. Jadi tidak heran jika tempat wisata, mal, pasar tradisional termasuk pasar loak itu ramainya di hari Jumat, karena di hari inilah mereka bisa menghabiskan waktu liburnya. Kembali ke obrolan Pasar Loak Kuripan Pekalongan. Di hari biasa termasuk hari Minggu, Pasar Loak Kuripan Pekalongan ini kurang begitu ramai. Walaupun sebagian ada yang tetap berjualan di hari-hari biasa. Saya pun kesini untuk berjualan dan hunting barang bekas cuma di hari Jumat. Dan pedagang lain yang dari luar kota seperti Semarang, Kendal, Batang, Pemalang, Tegal juga sama, datangnya cuma hari Jumat. Orang-orang yang datang ke pasar loak itu tidak selalu ingin belanja atau membeli barang. Terkadang mereka hanya jalan-jalan atau menghabiskan waktu daripada bingung di rumah. Bahkan terkadang orang yang dari rumah niatnya membeli palu atau barang lain yang sedang mereka cari, sesampainya di pasar mereka justru membeli barang lain, celana dalam misalnya, atau yang sekedar niatnya jalan-jalan tapi karena melihat barang yang menurut mereka menarik akhirnya beli. Begitu juga dengan saya, selain berjualan, di sini saya juga hunting barang bekas yang saya suka atau barang bekas yang menurut saya unik, jadul dan bisa dijual lagi. Contoh misal di sini saya mendapatkan jam tangan merek Eiger seperti ini, kondisinya masih cukup bagus cuma nggak ada talinya. Dapat mainan dinosaurus bahan karet, kondisinya masih baru seperti ini, ada 2 piece. Seiko zaman dahulu model belirik seperti ini, kondisinya masih cukup bagus. Helm jadul kayak gini juga banyak yang nyari. Ini kondisinya masih cukup bagus juga, tinggal nyuci. Dapat lampu rotator untuk mobil seperti ini juga. Cangkul tua bangka yang modelnya unik seperti ini juga saya beli karena suka. Ya, di pasar loak itu yang penting suka aja dulu. Walaupun barang kayak gini kalau suka mau gimana lagi. Discman merek Sony seperti ini masih komplit dengan kardus dan isi-isinya. Cuma sayang untuk unitnya sudah pecah. Tapi nggak apa-apa, bisa kita jadikan pajangan di toko jadul kita nanti. Jam waker jadul seperti ini juga lucu, layarnya hijau untuk bodinya merah. Kondisinya mati jadi bisa dijadikan pajangan aja. Pemutar kaset Sony seperti ini juga nggak tahu masih normal atau tidak. Dapat dongkrak jembatan seperti ini juga. Di tempat Mas Kaliri langganan kita ditawarin kaset-kaset pita dan juga cover plat nomor Honda. Pemutar kaset video Betamax seperti ini kebetulan saya lagi nyari, semoga ini normal. Kasetnya yang modelnya seperti ini, isinya dokumentasi Pilkades Desa Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal tahun 1994. Weh, ada orang situ nggak di sini? Dapat kamera analog jadul seperti ini, ada 2 piece masih mulus-mulus, lumayan buat pajangan. Dapat kit metalik seperti ini juga, isinya masih cukup penuh, lumayan buat moles-moles motor di rumah. Lalu ada tripod jadul juga merek Hansa Japan seperti ini. Dapat komik One Piece juga 4 piece. Siapa kemarin yang nanyain charger laptop 65 watt yang ujungnya Type-C? Ketemu Mas Dinar ditawarin jam tangan merek Polo King seperti ini. Kondisinya normal, kalau ada yang mau 125.000. Jam Casio seperti ini juga kondisinya normal cuma nggak begitu mulus. Kalau ada yang mau 150.000. Nah, jam G-Shock-nya tampaknya dia sudah menyerah, tapi masih cukup mahal katanya, kalau ada yang mau 400.000. Beres muter-muter cari barang bekas, sekarang kita lanjut jualan tahu gejrot. Alhamdulillah akhirnya ada yang beli, bisa buat setoran mekar. Namanya juga jualan, kadang rame kadang sepi, yang penting disyukuri aja. Sedikit atau banyak yang penting bisa menafkahi keluarga dan juga untuk menyambung hidup.